Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut pertemuan 14 membahas tentang integral tertentu dan penerapannya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas ada integral. Kita ulang sedikit tentang biar ingat lagi ya, integral itu adalah anti atau inverse dari diferensial. Kalau diferensial itu turunan, berarti integralnya anti dari turunan, kebalikan dari turunan, yaitu ditambah pangkatnya, naik ke naik. Jadi misalkan ini ada diferensial dari fungsi misalnya fx sama dengan x kuadrat. Kalau diferensial ini fx dx-nya ini kalau diferensial turunan, berarti ini pangkat 2-nya ini kita turunkan jadi 2 x-nya, kemudian pangkatnya dikurang 1 di sini. Jadi x pangkat 1 kan tetap x. Jadi itu kalau diferensial. Sedangkan untuk integral dari fungsi fx itu misalkan x kuadrat dx itu integralnya sama dengan 1 per di sini n tambah 1, berarti sini 1/3 kali x pangkat 3. Jadi tolong bedakan mana diferensial, mana integral. Kalau integral itu pangkatnya ditambahin, tapi ini turun ke bawah sini, ditambah 1, atau n tambah 1, di atasnya n tambah 1. Kalau diferensial, ini 2 turun ke depan, pangkatnya dikurangin. Itu untuk. Kemudian kita masuk ke integral tertentu. Kalau minggu kemarin kita membahas integral tak tentu, artinya tidak ada batasan integral tersebut. Sedangkan sekarang kita akan membahas integral tertentu, yaitu jika f fungsi yang kontinu, artinya yang berkesinambungan pada suatu interval, dan f merupakan anti derivatif dari f untuk x sama dengan A, ini untuk batas bawahnya. Kemudian x sama dengan B, ini untuk batas atasnya. Artinya ada tertentu, ada intervalnya. Kemudian di mana A lebih kecil atau sama dengan B. Itu syaratnya. Maka tadi integral tertentu itu dapat dituliskan atau dapat dinyatakan dengan integral fx dx, di mana batasannya x sama dengan A untuk batas bawahnya, dan X sama dengan B untuk batas atasnya. Nah, ini akan sama dengan fungsi dari X sama dengan B dikurang fungsi dari X sama dengan A. Di mana nanti fx-nya itu akan sama dengan f aksen. Contoh di sini penerapannya. Jadi, ada hitung integral tertentu sebagai berikut. Dari X dx dari negatif 2 sampai 4. Berarti nanti kita cari dulu ininya, integralnya. Tadi ini X, kalau kita tambahin berarti 1 per N tambah 1 di sininya. N tambah 1, kemudian X-nya N tambah 1. Makanya di sini jadi X kuadrat per 2. Per 2-nya itu dari mana? Dari 1 per 2 dikali X pangkat 2 ini. Makanya di sini cara penulisannya per 2. Kalau sudah kita tahu integralnya, maka kita masukkan nilai batas-batasnya tersebut. Mana A-nya, mana B-nya. Nanti di sini kan fungsi fx sama dengan B dikurang fungsi fx sama dengan A. Maka masukkan, ini fungsi fx sama dengan B. B-nya berapa? 4. Kita pangkatkan 2. 4 kuadrat dikurang fungsi A-nya, X sama dengan A-nya berapa? Ini negatif 2 di sini. Negatif 2, kita pangkat ke-2 kan, baru kita bagi 2, artinya setengahnya ini. Kemudian 4 kuadrat, 16 dikurang 2, negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4, dibagi 2, berarti 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi fungsi fx ini, atau integral turunan dari integral x dx itu akan sama dengan 6. Berikutnya kita akan membahas sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya, kenapa ini ada di waiting room? Siapa nih? Bentar ya, saya ini. Sifatnya 1, jika f
fungsi yang kontinu pada interval A, B, maka akan menghasilkan integral fx dx di mana A dan sampai B itu akan sama dengan negatif, tapi ininya dibalik B ke A. Jadi B ke A, fx dx. Contohnya, misalkan ada integral 2x dx, 1 dan 2. Batasannya 1 dan 2. Berarti fx integralnya ini tadi 2x, jadi x kuadrat. Dari mana x kuadratnya? 2 dibagi n tambah 1, n tambah 1 kali x, n tambah 1. N-nya berapa? Di sini pangkatnya n itu ini, 1. Berarti 1 tambah 1, berarti ini 1. 2 sama dengan 2 per 2 kali x pangkat 2. Jadi ini makannya sama dengan x kuadrat. Maka hasilnya di sini x kuadrat. Nah, integralnya dapat x kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, mana A-nya, mana B-nya. Nah, A-nya mana? 2. 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 itu sama dengan 3. Ini untuk yang sebelah sini. Kemudian untuk yang sebelah sini berarti negatif 2x dx. Keluarkan x kuadrat sama dengan negatif dalam kurung, tapi jangan lupa dalam kurung yang 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini akan sama dengan negatif 3 negatif kali negatif 3 itu akan jadi positif, artinya sama. Ini sama dengan ini, artinya ini sama dengan ini. Tinggal terserah kamu caranya mau yang mana. Berikutnya sifat yang kedua. Jika f fungsi yang kontinu pada interval A dan B, maka kalau misalnya ini A ya, A, B, dan B-nya itu sama dengan A. B-nya sama dengan A, ini maka fx dx-nya akan menghasilkan 0. Kalau kita buktikan, contohnya misalnya 2x dx, di mana intervalnya sama dengan A sama dengan B. Berarti ini x kuadrat, masukkan 2 kurang 2, berapa? Hasil sama dengan 0. Ini untuk sifat yang kedua. Untuk sifat yang ketiga, jika f fungsi yang kontinu pada interval A, B, di mana A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka ini akan sama dengan integral dari fungsi fx dx dari A sampai B, itu akan sama dengan integral fungsi fx dx A sampai C ditambah, di sini ditambah, C sampai B fx dx. Nah, contohnya di sini aplikasinya mana? Kalau ada integral 2x dx 1 sampai 3. 2x dx tadi integralnya udah dapat x kuadrat. Nah, masukkan nilai 3 dan 1-nya. Berarti 3 kuadrat kurang 1 kuadrat akan sama dengan 9 kurang 1. Ini akan sama menghasilkan 8. Nah, kita masukkan C-nya 1 sampai 2. Berarti 2x dx. Ini masukkan 2 kuadrat. Ini integralnya kan masih x kuadrat. 2 kuadrat tambah kurang 1 kuadrat menghasilkan 4 dikurang 1. Itu akan menghasilkan 3. Kemudian yang C ke B. Ini 2 ke 3. Ini 1 ke 2 sampai 2 ke 3. Jadi bersambung dia. 2x dx berarti x kuadrat. Ini masukkan angkanya. 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Artinya 9 kurang 4 menghasilkan 5. Nah, ini ditambah akan menghasilkan nilai 8. 5 tambah 3, 8 itu sama dengan yang ini. Artinya apa? Sebelah sini ini integral A sampai B dari fx dx itu akan sama dengan integral AC ditambah integral CB dari fx dx. Contohnya ini 1, 3 itu akan sama dengan integral 1 sampai 2, kemudian integral 2 sampai 3 menghasilkan itu. Berikutnya, sifat yang keempat. Jika f fungsi yang kontinu pada interval A, B, dan C bilangan konstan, maka di sini integralnya, integral C fx dx di mana A sampai B. Ini akan sama dengan C-nya dikeluarkan, bilangan konstannya dikeluarkan, itu sama dengan dikalikan dengan integral fx dx dari A sampai B. Contohnya ini, ada integral 2x dx dari 1 sampai 3. Kemudian 2-nya kita keluarkan, dikalikan dengan integral x dx. Itu akan sama dengan 2 dikalikan x kuadrat. Kemudian dibagi dengan 2. Ini karena x ini menghasilkan apa tadi? Setengah
X kuadrat. Makanya di sini ada pembagian 2-nya. Kemudian masukkan ini dikali gini. Nah, ibaratnya gitu. Jadi pemecahannya seperti ini. X kuadrat per 2, di mana 1 sampai 3 ini 2 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 2. Karena ini pangkat bagi 2. Kemudian 1 kuadrat itu akan menghasilkan 9 dikurang 1 sama dengan 8. 8 bagi 2, 4. Ya kan? 4 kali 2, kali yang ini menghasilkan 4 ya. Kemudian 4 ini dikali 2, ini akan menghasilkan 8. Ini integral contoh sifat yang ke-5. Keempat ya, kita masuk ke sifat ke-5. Jika f fungsi yang kontinu pada integral a, b dan integral fx dx ada 2 ini. Ada 2 fungsi yang integral fx dan fungsi gx. Maka nanti sama aja penjumlahannya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu sama. Jadi integral fx ditambah atau dikurang integral dx. Artinya integral fx ditambah atau dikurang integral dx, di mana batasannya a sampai b sampai b. Misalkan fungsi fx, berarti fungsi fx-nya ini 6x dikurang 5. Sedangkan fungsi gx-nya itu akan sama dengan 5 dikurang 4x. Kemudian batasannya x1 atau a-nya itu 1, kemudian b-nya itu x2-nya itu atau b ini 3. Berarti penulisannya seperti ini ya. Ini fungsi integral fx ditambah fungsi integral gx. Maka kita cari. Ini fx-nya satu-satu kita cari dulu. Ini fx-nya. Nah, fx integral fx-nya ini akan menghasilkan 3x kuadrat. Dari mana 3x kuadrat? Ini dari 6 per, ini pangkatnya 1 kan? 1 tambah 1, n tambah 1 berarti 2 dikali x pangkat 2. Berarti 6 bagi 2 hasilnya 3x kuadrat. Kalau 5 tinggal nambahkan x-nya, maka 3x kuadrat kurang 5. Masukkan nilai-nilai A dan B-nya. Berarti di sini 3 kali 3 kuadrat, kemudian 5 dikali 3 dikurang. 3 kali 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 itu akan menghasilkan 14. Ini baru fx-nya. Fx-nya 14. Kita cari yang gx. Gx itu 5 dikurang 4x. Berarti tinggal 5 itu tinggal tambahkan x-nya. Kemudian 4x itu jadi 4 dibagi n tambah 1. 1 tambah 1 itu 2. X, ini pangkatnya 1, pangkat 2. Berarti tinggal 2x kuadrat. Ini gx-nya tinggal masukkan nilai 1 sampai 3-nya. Ini 5 kali 3 dikurang 2 kali 3 kuadrat. Dikurang 5 kali 1 dikurang 2 kali 1 kuadrat. Itu akan menghasilkan minus 6. Tinggal mengurangkan 14 di sini. 14 kurang minus 6 itu sama dengan 8. Makanya ini fungsi fx-nya ditambah fungsi gx-nya. Fungsi gx-nya, gx ini akan sama dengan ya ini fungsi gx-nya sudah kita cari tadi 14, ini fungsi ini fx ya, ini fungsi gx-nya kita cari negatif 16, maka hasilnya 8. Berikutnya penerapannya dalam bidang ekonomi. Nah, ini untuk menghitung surplus konsumen. Pertama kita pahami, surplus konsumen itu apa? Jadi surplus konsumen itu adalah total penghematan bagi konsumen yang mampu membayar lebih dari keseimbangan pasar atau PO. Jadi keseimbangan pasar itu PO. Ya, itu fungsi linearnya. Nah, fungsi permintaannya itu VD sama dengan A dikurang BQ. Ini rumusnya. Harga pasarnya itu disimbolkan PO. Maka keseimbangan pasarnya PD sama dengan A kurang BQ, ini tadi rumusnya. Kalau kita rubah, kita yang mau cari BQ-nya, berarti BQ kita pindahkan ke kiri jadi positif nih. A-nya tetap di sini, makanya A-nya tetap di sini. PD-nya kita pindah ke kanan, jadi negatif. Jadi BQ itu A dikurang PD. Nah, di sini PO itu akan sama dengan BQ dikurang dari sini, kita ke sini. PO-nya itu sama dengan A dikurang BQ. Ini tadi rumusnya. Maka QO itu akan sama dengan A dikurang PO per B.
sehingga nanti akan menghasilkan E sama dengan QO per PO, itu E-nya. Kemudian untuk surplus konsumen atau CS, itu integral dari fungsi F DQ dikurang E-nya, di mana batasannya Q mulai dari sama dengan 0 sampai QO. Nah, E-nya itu apa? QO PO, atau sama dengan integral P0 sampai P1 dari fungsi P DP. Contohnya rumusan-rumusan ini, misalkan fungsi permintaan PD sama dengan 20 dikurang 0,5 Q. Sedangkan PO atau harga pasarnya itu sama dengan 8. Yang mau dicari tentukan surplus konsumennya. Maka kita akan cari. Persamaannya udah ada, PD sama dengan 20 kurang 0,5 Q. PO-nya ini langsung PD sama dengan PO. Harga pasar maksudnya di sini ya. Sama dengan 20 kurang 5, 0,5. Berarti kita nyari Q-nya, berarti Q-nya kita pindah ke kanan. Ini 0,5 jadi positif. 20 dikurang 8, ini negatif jadi 12. 12 dibagi 0,5 itu sama dengan 12 dikali 2. Akan sama menghasilkan 24. Q-nya 24, P-nya 0, berarti E-nya ini QO per PO. Berarti Q-nya 24. PO-nya, QO-nya 24, PO-nya 8. Sudah kita dapat QO, PO, maka kita cari integral surplus konsumennya. Integral QO F Q DQ dikurang QO, PO. Maka kita masukkan integral F DQ-nya. Ini 20 kurang 0,5 Q DQ dikurang QO-nya tadi kan 24, PO-nya 8. Tinggal kalikan aja. Berarti di sini integral 20, kalau integralnya berarti tinggal 20 Q. 0,5 di sini saya 0,5 dibagi Q-nya pangkatnya 1 kan, dibagi 1 tambah 1 berarti 2 dikali Q pangkatnya 1 ditambah jadi 2. 0,5 bagi 2 itu 0,25 di sini. Q kuadrat. Dikurang ini dikali ini 24 kali 8 menghasilkan 192. Kalau sudah masukkan harga Q-nya 0 sampai 24 berarti 20 kali 24 di sini. Dikurang 0,5 kali 24. Dikurang 20 kali 0, karena batasan bawahnya 0 ya. Dikali 0,25 kali 0 kuadrat kurang 192. Menghasilkan dari sini 480, dari 24 kali 20, 480. 0,5 kali 24 kuadrat itu menghasilkan 144. Dikurang 0, karena ini hasilnya 0 semua. Dikurang 192. Jadi hasilnya 144. Berikut kita cari PD-nya sama dengan tadi ini, kita cari integral P0 sampai P1-nya. Ini sudah dapat tadi PD 20 kurang 0,5. Ini dikali 2 supaya ini tidak pakai 0,5. Jadi kalau dikali 2 ini akan menghasilkan 2 PD, 2P, enggak PD kita Pak, 2P sama dengan 40 dikurang Q. 0,5 kali 2 kan jadinya Q. Maka di sini kita rubah lagi Q-nya. Q-nya pindah ke kanan, maka hasilnya Q sama dengan 40-nya tetap. P-nya kita rubah ke kiri, jadi dikurang 2P. Maka ini dia hasilnya. Nah, udah QD-nya udah dapat, kita masukkan interval fungsi P-nya. Berarti P-nya, P0-nya dari 0, kemudian sampai P yang satu lagi 20 apa 24 ya? 24 ya, ini sampai 24. Itu sama dengan fungsi 40 dikurang 2P. Dikurang 2P DP. Maka menghasilkan 40P dikurang P kuadrat, di mana batasannya 0 sampai 24. Masukkan ini nilainya 40 kali 24, kemudian 20 kurang 20 pangkat 2, dikurang 40 kali 8, dikurang 8 pangkat 2, ini akan menghasilkan nanti 800, dikurang 400, dikurang 360, dikurang 320, dikurang 64, akan menghasilkan 400 kurang 256, menghasilkan 144. Kemudian kita masuk surplus produsen. Kalau tadi ini surplus konsumen, berikutnya surplus produsen. Nah,
Surplus produsen itu total keuntungan produsen, kalau tadi keuntungan konsumen, di mana sebenarnya produsen bersedia menjual lebih rendah dari harga keseimbangan pasar. Rumusnya simbolnya sama, PO untuk harga pasarnya. Nah, tapi di sini fungsi permintaannya ditambah PS sama dengan A tambah BQ. Kalau di konsumen tadi rumusnya kan dikurang ya. Nah, ini tadi harga untuk surplus konsumen. Jadi fungsi permintaannya ini PD dikurang BQ. Kalau ini produsen itu ditambah. Nah, berikutnya ini PO, harga pasar PO. Kalau dari PS sama dengan A tambah BQ, maka kita kalau mencari BQ-nya pindah ke kanan, BQ-nya tetap di sini. Kalau misalnya kita ini positif, kita iniin positif BQ, kita jadi PO dikurang A, A-nya yang jadi negatif. Misalnya ini BQ, terus PS-nya kita pindah ke kanan, ini BQ, ini akan sama PO dikurang A. Kemudian di sini QO itu akan sama dengan PO dikurang A per B, sehingga nanti E sama dengan PQO per PO. Berikutnya surplus produsennya itu sama dengan fungsi dari E-nya dikurang. Kalau tadi kan ininya yang dikurang sama QO-PO ya. Ini kebalikannya. Maksudnya E-nya dikurang fungsi dari FDQ-nya. Di mana nanti PS itu akan menghasilkan fungsi P, di mana P1 sampai P0. Kalau tadi P0 sampai P1 DP. Contoh. Ada fungsi penawaran 2 tambah 0,05 Q, di mana PO-nya 8. Tentu kan surplus produsen. Berarti PS-nya 2 tambah 0,05 Q, berarti ini 8. Kita masukkan, tambah 2. Ini pindah ke sini jadi 0,5. Ini 8 kurang 2, ini sama dengan 6. Berarti ini dikali ini hasilnya 120. Berikutnya ini jadi 120,8 E-nya. Fungsinya mana PS-nya? Berarti QO-PO kurang fungsi dari FQ-DQ. Ini 20 kali 8. Ini QO-PO-nya. 120 kali 8 maksudnya. Dikurang fungsi dari 2 tambah 0,05 Q-DQ, di mana ini 0 sampai 120. Maka ini 120 kali 8 hasilnya 960 dikurang 2 Q. Kemudian 0,05 bagi 2, 0,025 Q kuadrat DQ. Batasannya ini 0 sampai 120. Tinggal masukkan 960 dikurang 2 kali 120 ditambah 0,025 dikali 120 kuadrat. Dikurang 2 kali 0 tambah 0,025 kali 0 kuadrat. Ini akan menghasilkan 960 dikurang 240 tambah 360 dikurang 0. Ini menghasilkan PS-nya itu 360 untuk surplus produsennya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Coba. Ini tidak ada, Bu. Tidak ada. Coba ini kerjakan latihan ini. Berapa ini hasilnya? Jawabannya mana? XDQ. Fungsi integral XDQ itu akan menghasilkan berapa? Setengah X pangkat 2. Masukkan nilai batasan 4 sampai 6. Maka ini kita buat sama dengan ini per 2. Berarti dikurang 6 kuadrat. Dikurang 4 kuadrat. Ini sama dengan 36 dikurang 16 bagi 2. Berapa? Yang B sama dengan 10. Gitu ya. Jadi nengok soal itu jangan terlalu dipusing-pusingkan. Aduh, soalnya susah ini. Tapi kalau kamu paham, pasti bisa. Coba yang nomor 2. Latihan nomor 2. Berapa ini hasilnya? Integralnya dulu kita selesaikan. Ini akan sama dengan berapa? Coba saya ingin suara kalian.
Berapa di sini? Kalau X kuadrat? 2X, Bu. Hah, berapa? 2X. Aduh, saya juga nggak bisa ini ya. Kan 2X, kan integral itu ditambah. Tadi saya bilang kalau diferensial itu turunan, integral itu tanjakan ya. Kebalikannya, inverse-nya. Tanjakan itu apa? Ditambah. Kalau diferensial kan diturunkan. Berarti kalau misalkan ini diferensial, kalau misalnya X kuadrat diferensialnya jadi 2X. Tapi kalau integral, sepertiga X pangkat 3 karena ditambahin pangkatnya. Oke? Nah, kalau ini jadi berapa? Misalnya 2X. Ini karena negatif, di sini negatif. Jadi X kuadrat. Kalau diferensial jadi 2 aja. Tapi kalau integral jadi X kuadrat, 2X ini. Kenapa? Karena ditambahin 2X. Dibagi, ini N-nya kan, ini pangkatnya kan 1. Dibagi N tambah 1. Berarti 1 tambah 1, ini 2. Ini 2, berarti ini tewas jadi X kuadrat. Kalau 3, ini tinggal tambahin X-nya. Tapi kalau ini nanti diferensial, ada 3, ini nggak kita hitung. Jadi sampai ada yang ada X-nya aja. Seperti itu. Tinggal masukkan di sini batasannya. Batasannya berapa? Di sini 0, di sini negatif 3. Oke, kita nggak usah ngitung 0. Di sini langsung aja negatif. Kan dikurangkan negatif 3. Dikali 1/3 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ya. Nah, dikurang 3 pangkat 2, ditambah 3. Ini akan menghasilkan negatif 27/3. Ini negatif ya, karena negatif 3 ya, ini negatif 3. Negatif sama dengan, ini masih negatif 27/3. Ini dikurang 9, karena ini negatif angka positif ya. Kemudian ditambah ke 3 kali 3, 9. Habis. Ini akan sama dengan positif 9. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti catat ini yang salah. Ada nggak di sini yang salah perhitungan kita? Siapa tahu saya yang salah. Maklum masih pagi-pagi, belum sarapan. Udah bener ya? Berarti ini ya slide-nya yang salah ya? Seperti biasa, maklum kan, namanya manusia. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berapakah nilai dari integral X kuadrat dikurang 2X tambah 3? Ini masih tadi sama kan? 1/3 X pangkat 3 dikurang 2X, X kuadrat ditambah 3X. Tinggal ininya aja batasannya, 0 sampai 3. Karena ini batasannya 0, nggak usah kita hitung. Karena 0 dikalikan 0, 0 kan. Kita tinggal ngitung yang ini. Berarti 1 per, udah tahu jawabannya tadi, jadi positif 9, karena nggak ada negatifnya. Jadi kalau misalnya kamu ABC, kamu udah langsung tahu tuh jawabannya, nggak usah pakai ini. Ya kan nilainya ada 9, langsung aja A ya kan. Kalau kita mau kita kerjain terus kan, ya udah di iniin negatif 3 pangkat 3, negatif 3 pangkat 3. Dikurang negatif 3 kuadrat ditambah 3 kali 3. Ini pun nggak ada jawabannya. Negatif 27 jadinya ya, per 3. Dikurang 9 ditambah 9. Habis 9-nya, ini tinggal negatif 9. Benar nggak negatif 9? Kan 3 kali 3, 9. Kali negatif 3 lagi, negatif 27 kan jadinya. Nah, ini juga nggak ada jawabannya, nggak ada negatifnya. Tapi karena nggak ada, ya udah yang mirip-mirip. Gitu. Kemudian, nah yang ini. Coba diteruskan. Berapa surplus produsen? Produsen tadi ini ya, ditambah. Berarti nanti itunya dikurang fungsi dari Q-nya. Jadi ini kita masukkan tadi P sama dengan 0,5 Q tambah 3, di mana P-nya sama dengan 10, sama dengan 0,5 Q tambah 3. Maka Q-nya akan sama dengan 7, 14. Jadi di sini 10 kurang 3, 7 ya. 7 kali 2, ini kan 0,5, 14. Jadi Q-nya 14, maka E-nya di sini akan sama dengan 14,10. Masukkan ke fungsinya.
Fungsinya tadi, fungsi P-nya itu akan menghasilkan ini tadi. Bukan fungsi ya, apa namanya. Sulfur produsennya menghasilkan E dikurang fungsi F dq. Berarti tinggal E-nya. E-nya ini berapa? 14 kali 10, 140. Dikurang fungsi ininya tadi. Fungsi 0,5 Q ditambah dengan 3 dq itu akan sama dengan 140 dikurang 0,5 Q. Berapa ininya? 0,25 Q kuadrat ditambah 3 Q. Akan menghasilkan sama dengan 140 dikurang. Tadi sini ya, 100 berapa tadi? 0,25 Q. 0,25 Q kuadrat. Q kuadratnya E-nya tadi P-nya dari mana ini? 0 sampai 10 sampai berapa tadi? 0 sampai berapa? 10 ya? Fungsinya 0 Q ya di sini ini 10 sampai 14 ya. Iya, Bu. Berarti tinggal masukkan yang 14 dulu. 14 kuadrat kemudian dikurang 3 Q. 3 dikali 14. Ini baru yang satu dikurang fungsi yang satu lagi. Ini gini ya, 0,25 Q kali 10 dikurang 3 kali 10. Maka ini akan sama dengan 140 dikurang 14 kuadrat berapa? 196 apa 109 berapa? Lupa saya. 14 kali 14, 196 ya. 196 bagi 4 berapa jadinya? 4. 196 bagi 4 berapa? Ayo bantu saya dong. 196 bagi 4. 49 apa 42? 49, Bu. 49. 49, Bu. Bagi 4. 49 ya. Oke, jadi 49 ini masih dalam kurung 49 dikurang 13 kali 4. 42 ya. 4 kali 3, jadi 42 ya, kurang 42. Kemudian dikurang lagi 0,5 kali 10 kuadrat, 100. 100 kali 0,25, 40 ya. 40 dikurang 30. Ya kan? Coba. Saya yang salah apa ya? Benar ini kan semua. Oke, 49 dikurang 42 berarti 7. 7 dikurang ini lagi. Ini dia menghasilkan 7, kemudian 40 dikurang 30, 10, berarti 7 kurang 10. Lah, mana nih kok jadi KB? Tadi yang 42 itu berapa kali berapa, Bu? 42 ini 3 kali yang 49, Bu. Hah? 3 kali 4. 3 kali 14. 3 kali 52, Bu. Hah? 52. Oh, 52, Bu, harusnya. Oh ya, sorry. Oke, berarti 49 kurang 52. Hitung. Berhitung. Bantu saya. 13 tadi. Berapa tadi? 3 kali 14. 42 kalian ini bener saya, masa kalian yang lebih muda dari saya, kalian ini ya kita yang lebih. Saya dengarnya 4 kali 13. Ya kan kalian nengok di slide di depan ini. Tunggu dulu. Nengok di sini. Jadi kita iniin mana hapus. Karena di sini ini ya, dihapus dulu yang ini. Mana sih penghapusnya? Jadi ribet. Hapus dulu ya. Ini sebentar cari penghapus dulu. Yang penting kalian sudah tahu jalannya. Jadi jangan kenapa ini? Bisa akhirnya. Kok bisa dihapus sih? Kita lanjut dah di sini kalau nggak mau dihapus ya. Hasilnya berapa kalau dikurang-kurangin? Ayo cepet. 49 ya hasilnya. Coba hitung pakai kalkulator. 100
dikurang berapa tadi? Bagi 4. Berapa hasilnya? Kalau saya itu 49 ya. Coba kalian pakai kalkulator. Kalau saya pakai otak saya kayaknya 49. Nggak kayak. Ayo, mana ini ada berapa puluh mahasiswa nih? 38. Masa nggak saya nggak dibantuin? Kasian banget. Ayo. Mana ini? Pada tidur semua. Kita tengok dulu di ininya. Karena kita tadi surplus produsen kan. Ini udah bener kan caranya? Lihat ini tadi. Benar, Bu. Udah bener kan ini tadi caranya seperti ini? Salah kita yang ini. Kalian pun nggak mengingatkan saya. Jadi ini 0 sampai bukan 10, bukan dikurang 10, tapi ini salah ya, salah di sini kita. Salahnya di sini, memasukkan batasannya tadi. Kita memasukkan batasannya salah. Harusnya dari 0 sampai, 0-nya nggak usah kita hitung lah ya, jadi tinggal 14 aja. Jadi ini batasannya kan tadi 14 ya, 0 sampai 14. Berarti tinggal 160 kali tadi 0,5 Q, 0,5 dikali, ini jadi Q kuadrat kan tadi, yang ini. Jadi 0,25 Q kuadrat kali tadi saya bilang Q kuadratnya itu 14 ya, 14 kuadrat ditambah 3 kali 14. Maka di sini 140 dikurang ini 196 bagi 4, 0,25 tadi 40 berapa tadi? 196 bagi 4 berapa tadi? 49, Bu. 49. 49. 49 ditambah, Bu. tambah ini berapa tadi? 42 ya? 42. 42. Maka 49 tambah 42 nanti pengurangannya jadi hasilnya 49. Itu jawaban untuk yang 196. Oke. Tambah 42. 91. 140 kurang 91. Saya memastikan aja pakai kalau ya 49 benar 49. Jadi jawabannya 49 ya. Berikutnya kita kalau konsumen kita masukkan Q permintaannya Q sama dengan 40 kurang 2P. Maka di sini P-nya nanti harga pasarnya 10. Sini 10 ya. Sama dengan 40 kurang 2P. Maka P-nya akan sama dengan berapa? Ayo, sama-sama dibagi 2. Ini jadi 5. P sama 5 sama dengan 20 kurang P. P sama dengan 15. Di sini ya, PO-nya. Berarti E-nya itu QOP